Dipersembahkan oleh Halo, selamat datang Terima ke kasih, Gereja Cesare. Tua Santo Wah. Ignatius Loyola Sika. Ini boleh Mari. langsung keliling-keliling, Pak? Ya, boleh. Wah, oke. Ya, silakan, Kita pertama mari. kemana dulu nih? Kita pertama ke kapel. Ke kapel dulu ya? Ke kapel Oke. dulu ya. Jadi di sini ada apa aja nih, Pak? Di sini tersimpan salib senior yang dibawa oleh Raja Sika, Don Alexius Jimenez da Silva dari Semenanjung Malacca. Ya. Di salib ini usianya sudah lebih dari 400 tahun. Oke, nah kalau ini biasanya kan kalau misalnya gereja itu yang sudah sering saya kunjungi juga, kaca jendelanya itu Ya. pasti selalu unik dan ada ceritanya juga pasti ya. Ya. Ini kalau Ya. misalnya ini dari Portugis juga dibawa, dari Melaka itu juga dibawa atau gimana? Waktu gereja ini awalnya dibangun sekalian dengan kacanya ini. Kacanya ini dibawa dari sana sehingga dipasang. Lalu motif di dinding kiri kanan ini, saya bisa lihat. Ya. Ini motif tenun ikat sika ini. Motif ini kan kita lihat agak berbeda dengan Dengan ini. yang Ini di juga sini sama. ya. Motif ini dulu biasanya dipakai oleh kelas-kelas bangsawan, kelas raja-raja. Kalau ini kelas Ini yang umat kelas biasa. umat biasa, rakyat kita, ya. rakyat biasa. Walaupun sekarang kita tidak ada lagi raja, Ya. tidak ada lagi orang biasa semua. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sehingga motif-motif sarung ini pun sudah berubah, bergeser. Semua orang boleh pakai, asal dia bisa buat, dia boleh pakai juga. Kita mau kemana lagi nih, Pak? Oh, kita masih mau melihat satu peninggalan meriam kuno. Oh, kita ke sana ya, Pak ya? Oke. Ini yang meriam kunonya ya, Pak? Ya, Sere. Ini meriam kuno ini dibawa oleh seorang pastor, namanya Pater Francisco D'Amato OP, pada tahun 1629, waktu beliau bertugas di Sika ini. Kenapa yang ditinggalkan itu meriam gitu loh, Pak? Ada yang juga memang tanya kenapa pastor bisa bawa dengan meriam juga. Iya, betul. Jadi Itu itulah. sepertinya bukan Ya. suatu hal yang dibawa oleh pastor gitu ya, Pastor kalau ya, misalnya harusnya. pemikiran orang awam ya. Artinya waktu itu memang banyak orang tidak menerima begitu gampang ya. Ada satu perubahan, ada satu hal-hal yang baru masuk. Sehingga pada waktu itu bangsa Portugis, kapal dagang Portugis juga mungkin menempatkan para pastor mereka sekaligus juga mungkin sesuatu dibutuhkan untuk mempertahankan diri dan lain sebagainya harus ada juga meriam ini. Tapi di dalam cerita lebih lanjut, saya tidak menemukan bahwa meriam ini dipakai untuk hal-hal yang keras. Menjaga diri ya, menjaga diri, penjagaan diri ya, Iya. oke. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol di halaman gereja lagi kali ya, Pak ya? Oke, Saya bisa masih juga. masih banyak pertanyaan nih. Pertanyaan, oke. Nah, Pak Goris, ini kan sekarang gereja Tua Sika ini sudah selain menjadi tempat ibadah ya, tapi juga sudah menjadi mungkin tempat wisata Destinasi. rohani gitu ya, Ya. destinasi wisata rohani. rohani. Itu gimana nih Pak? Apakah maksudnya dari fungsi sebagai tempat ibadah dan dengan adanya destinasi wisata itu perpaduannya tuh seperti apa sih? Soal gereja ini, itu yang pertama fungsinya tetap sebagai rumah ibadat ya. Dan memang kita di Sika hanya punya satu gereja Tua oke. Sika ini yang menjadi kebanggaan orang Sika. Ya,
Tapi juga karena memang di dalam kebijakan Pemda, gereja ini juga sudah masuk di dalam salah satu destinasi wisata untuk Kabupaten Sika. Dan benar. untuk orang Barat mereka sendiri biasanya mereka terheran-heran. Lalu saya biasanya ya ngomong sama mereka, bagaimana kamu bisa heran, kamu yang bangun ini. Iya. Lalu mereka Betul, sendiri betul. mengatakan bahwa Betul. ya di Eropa pun sudah hampir tidak ada Iya. konstruksi yang macam ini. Berarti kan terbuka untuk umum ya, untuk para turis Iya. juga untuk datang. Ada ininya nggak sih Pak, mungkin kayak misalnya aturan-aturan yang tetap harus dijaga tuh misalnya seperti apa? Karena ini rumah ibadat, Ya. itu yang pertama kita masuk ke dalam gereja itu harus dengan sopan, dengan tenang. Lalu ada batasnya di mana kita sebagai umat biasa itu kalau di dalam agama Katolik dikatakan daerah altar atau daerah panti imam itu khususnya untuk para imam. Sedangkan kita batasnya hanya di bawah altar sampai ke pintu gereja. Lalu berpakaian juga sebaiknya lebih sopan karena ini gereja. Oke, terima kasih banyak Pak Goris atas waktunya. Ini saya akhirnya kesampaian datang ke sini ke Gereja Tua Sika. Selama ini mungkin cuma melihat dari internet foto-fotonya, tapi sekarang saya bisa datang ke sini langsung. Terima kasih banyak Pak Goris. Nah, pemirsa Indonesia, saya masih mau menikmati keindahan alam yang ada di Maumere ini. Jadi terus saksikan Indonesia untuk Indonesia Kaya. Pemirsa Indonesia, berakhir sudah perjalanan saya di Maumere, merupakan tempat yang sangat indah dan juga kaya akan budaya pastinya. Pemirsa, jangan lupa untuk terus saksikan Indonesia setiap hari Minggu jam 9:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata saya Sarah Kalina pamit, cinta budaya, cinta Indonesia. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh